belum berhenti. Ya, justru mulai start ini. Ada yang akan lebih lagi yang akan persiapkan Tuhan buat keluarga ini. Nanti pasti akan ada mantu, akan punya cucu. Wah, Tuhan punya rencana. Dan di dalam ibadah ucapan syukur juga ya, disertai ucapan syukur pernikahan perak ini, saya ingin mendasari tentang pernikahan, tentang keluarga, saudaraku ya, karena momentumnya adalah keluarga. Dan kita akan, yang sudah menikah ya, jangan salah, saya sudah menikah, sudah pengalaman, belum tentu. Saya sampai hari ini tidak pernah berhenti belajar, sebagai hamba Tuhan tidak pernah berhenti belajar. Saudara yang merasa saya sudah cukup, saya sudah pintar, saudara berhenti di titik itu. Tapi ketika Anda merasa saya mau terus belajar, itu sikap rendah hati ya saudara. Saya mau belajar lebih lagi. Terus yang mau menikah, yang belum menikah, yang mau, siapa yang mau? Siap-siap. Yang belum, ini jadi bekal buat saudara-saudara, anak-anak muda, saudaraku ya. Yang mau akan menikah juga, justru ini lebih lagi ya menjadi bekal buat kita. Kita akan lihat firman Tuhan. Tolong dibantu baca ya, di sini kita selalu ada yang melayani. Mas Putu lagi, silakan, enggak apa-apa. Efesus pasal, dicek dulu mic-nya, Efesus pasal ke-5, ini ayat tentang keluarga. Nanti kalau konseling pernikahan, nanti akan ketemu dengan ayat ini. Selalu saya enggak pernah bosen, bukan cuma bosen ya, hamba Tuhan enggak boleh bosan firman Tuhan ya. Enggak pernah berhenti pakai ayat ini gitu loh. Kayak ayat ini begitu dasar buat rumah tangga. Efesus 5 mulai ayat yang ayatnya nih 22. Itu judulnya apa, Saudara? Kalau yang bawa Alkitab atau pegang HP Anda yang ada Alkitabnya, itu judulnya apa, Saudara? Efesus pasal 5 ayat 22. Ayo, judulnya apa? Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, ini harus terus, Saudara, kalau perlu baca terus ini, diulang, dipelajari terus. Dan saya heran, sampai hari ini selalu dapat hal yang baru, tidak pernah berhenti untuk mendalami hal ini. Puji Tuhan. Kita akan lihat dari ayat 22 ya, baca terus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya garis bawahi seperti kepada Tuhan. Jadi istri itu tunduknya seperti tunduknya jemaat kepada Tuhan. Oke. Terus? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ini alasannya, kenapa istri harus tunduk kepada suami, tanda petik, seperti. Bukan asal tunduk, maaf gak ada loh ajaran agama seperti kita, cari dimanapun. Istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di Alkitab, Sarah itu panggil suaminya itu tuanku, sebenarnya terjemahnya kurang tepat. Ya bukan tepat, memang Indonesia seperti itu ya, Adonai. Tuhanku, my Lord. Saudara bisa baca teks Inggris, King James. Itu Tuhanku. Memang, atau bahasa Jawa paling gampang, Indonesia enggak ada memang yang dual, yang arti ganda. Jadi satu kalimat itu bisa berarti ganda. Tuhan itu bisa untuk Tuhan, bisa untuk manusia. Gusti, bahasa Jawa ada. Gusti itu bisa untuk Gusti Prabu, bisa untuk Gusti Allah gitu kan. Ya, itu. Di Indonesia enggak ada, dibedakan Tuhan sama. Tapi intinya, Sarah begitu menghormati Abraham sehingga manggil Adonai. Ya kan? Jadi seperti kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena alasannya karena ini adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Kristus adalah kepala jemaat. Terus dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena Kristus menyelamatkan tubuh. Kita lihat nanti hubungannya. Terus karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Nah, enggak pilih-pilih, apa saudara? Ya kan? Dalam segala sesuatu. Lah itu nanti lupa kalau suami saya melendes gimana? Suami saya enggak takut Tuhan, itu ada cerita yang lain, ayatnya bukan ini. Saya katakan ini yang suami yang seperti Kristus. Garis bawahi dulu. Ya kan kita di Kristen kan ada lagu menjadi seperti kau Yesus ya, jadi bejana ya seperti Yesus. Jadi ya memang kita belum sampai benar-benar kalau seperti Yesus sudah diangkat ke surga. Tapi paling enggak sebagai kehidupan seorang suami tadi ya, istri bisa melihat
Makanya saudaraku kalau mau tahu seseorang, lihat keluarganya. Saudara. Ya, lihat keluarganya. Saudara kalau lihat seseorang, wah hebat orang ini, atau pendeta, paling enggak kelihatan. Saudara. Wah kalau di mimbar, bentar khotbah bisa, wah luar biasa, urapannya luar biasa. Lihat, tanya sama istrinya, tanya sama anak-anaknya. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal di Amerika. Kalau di gereja istrinya bawa bantal. Saya enggak sebut nama ya, ini etika. Kenapa? Tidur. Ngapain saya dengar suami saya, dia hanya jadi pendeta, jadi malaikat hanya di gereja. Nah, kalau seorang, makanya di sini semua spontanitas ada ya. Panggil coba. Kalau memang ayahmu enggak baik, katakan kurang baik. Gitu? Kalau suami Anda kurang baik, tapi lihat, memang menyadari kekurangan masing-masing. Tetapi bagaimana menghormati tadi seperti Kristus. Karena melihat Pak Hari sudah berusaha bagaimana menjalani hidup sebagai seorang anak Tuhan yang mencontoh. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi Kristen, agama Kristen, itu ada artinya Kristen. Itu pertama kali disebut di Antioquia. Istilah Kristen itu muncul di situ. Itu untuk orang-orang yang mengikut Kristus. Jangan cuma KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak seperti Yesus. Tidak mencontoh Yesus. Masalah hasil itu urusan belakang gitu. Tapi paling enggak, iya aku Kristen. Hidup mencontoh Kristus. Lah kita akan lihat dasar rumah tangga itu seperti itu nanti. Seperti apa Kristus itu? Dia yang menyelamatkan tubuh. Dia yang menyelamatkan tubuh. Yesus menyelamatkan jemaat. Nanti ada lihat sampai mengorbankan. Apakah suami sudah seperti itu? Menuntut dihormati, menuntut anak-anak nurut. Tapi tidak pernah menjadi seperti Kristus. Tidak pernah menyelamatkan tubuh. Tidak pernah berkorban. Ya, coba baca terus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus telah mengasihi jemaat. Kasih itu bukan cuma omong doang. Saya kalau mendefinisikan kasih itu perbuatan, titik. Apa itu kasih? Perbuatan. Apa yang kamu lakukan? Itu kasih atau bukan? Ya tahu di sini dikatakan menyerahkan dirinya. Ketika orang menyerahkan dirinya, habis-habisan. Ini kasih, nggak usah banyak ngomong. Kasih itu bukan rasa, jangan salah. Rasa. Ada rasa cinta, rasa itu rasa bisa berubah. Rasa itu bisa berubah. Bukan sekedar rasa, oh aku kayaknya, kayak hari tadi sempat kesaksian kan, sempat enggak seneng dulunya kan, itu rasa. Saya juga sama nyonya dulu ya, semua lah dulu, mosok, ya enggak tahu mungkin macam-macam ya, ada langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Kalau saya enggak ngalami ya, pertama lihat, ya agak terasa sih, wah ini kok kayaknya, tapi yang lain aja Tuhan, mau yang lain begitu. Tapi kalau Tuhan sudah jadikan ini rencananya, nggak bisa lari kemana. Tapi kata Pak Hari saksi, kalau Anda memaksakan diri, ya seperti bukan tulang rusuk lagi. Saya sering bercanda, tulang rusak. Dipaksakan itu karena nggak bisa. Ya, lah ini yang terjadi ini adalah keluarga Kristen yang didasari oleh Kristus. Para pengikut Kristus itu rumah tangganya harus seperti ini. Suami seperti Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya kepada istri dan anak-anaknya. Berapa banyak suami-suami, bapak-bapak sibuk, menyerahkan dirinya untuk pekerjaannya, menyerahkan dirinya untuk kesibukan organisasi di luar sana. Menyerahkan diri ini maksudnya seperti itu. Apakah Anda menyerahkan diri waktu Anda untuk istri dan anak-anak? Berapa banyak waktu yang diluangkan? Loh Pak, kalau nggak kerja kan, iya uang penting untuk kehidupan rumah tangga. Tapi tidak hanya uang, jangan sampai uang kau dapat. Tapi kemesraan dalam keluarga enggak kau dapat, keharmonisan enggak kau dapat. Tuhan itu kalau memberkati itu lengkap, saudara. Dia tidak hanya memberkati secara materi, secara fisik saja. Tapi berkat damai sejahtera juga Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Ntar saya ganti dulu, ini agaknya yang lebih ini. Satunya sempat jatuh, ya ini kayaknya. Oke ya, kita lanjut. Silakan. Untuk menguduskannya. Ini masih lanjutan ya, Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya. Tujuannya apa? Untuk menguduskannya. Nah, ini istrinya yang dimaksud. Ini buat yang sudah
untuk keluarga Pak Hari, juga yang lain, yang sudah menikah, yang belum, yang akan, ini buat kita semua. Ini dasarnya rumah tangga Kristen. Kalau Anda nanti suatu kali menikah atau para wanita suatu kali, nanti saya mau dapat pasangan yang seperti apa ya? Ini gambarannya. Dapat kenal enggak dengan cowok yang kira-kira seperti ini? Ya enggak cuma bicara keluarga aja ya. Yang akan, yang sedang dating mungkin, ya toh. Ada enggak cowok yang seperti itu? Menyerahkan waktunya, dirinya, hidupnya. Makanya saya sering bercanda dengan anak muda di sini. Kalau sama yang pelit, jangan mau kamu dipacari. Belikan bakso aja enggak mau gitu ya, apalagi ngasih yang lain gitu. Sudah ditraktir bakso semua ini. Ya kan? Ya minimal bakso lah kan murah 10.000 ya. Dulu 5.000 ya nasi goreng ya. Traktir bakso aja berat, apalagi yang lain gitu loh. Saya kasih sederhana aja. Bukan berarti harus yang ngasih uang banyak, kadang-kadang enggak seperti itu. Tapi intinya lihat orang sama kamu aja pelit. Sama kamu aja enggak menyediakan waktu. Sama kamu aja enggak menyediakan menyerahkan diri, apalagi yang lain. Nah, tapi tujuan menyerahkan diri tadi di sini untuk menguduskannya, ini istrinya. Jadi ketika seorang pria dengan seorang wanita akan dipersatukan dalam satu pasangan, ada kekudusan. Dengar baik-baik, ini bedanya. Untuk menguduskannya. Ketika kita berpasangan, akan berpasangan atau menjadi pasangan, akan berproses ke sana. Ada kekudusan enggak? Bukan saya ngomong loh ini. Firman Tuhan yang ngomong, untuk menguduskannya. Dalam rumah tangga pun, ketika, maksudnya gini loh sederhana, ketika terjadi, tadi Pak Ari kan bilang, kesaksian bagus tadi. Itu kalau memang tulang rusuknya pas, nyaman. Saya tambahi, ya kenyamanan, damai sejahtera, keharmonisan terjadi, di dalamnya ada kedamaian, ada kekudusan. Ya kehidupan suami kudus, istri kudus, anak-anak kudus, bukan saya ngomong. Bukankah Alkitab katakan Yesus ini yang ngomong, kuduslah kamu. Sempurnalah kamu, karena Bapamu yang di surga sempurna. Ya coba renungkan saudaraku. Nanti bagaimana supaya keluarga ini kudus, supaya rumah tangga ini kudus, supaya pasangan itu jadi kudus. Kalau ada figur Kristus di dalamnya, ada figur seorang kepala keluarga, seorang pria, nanti kenapa kok kayaknya ngomong pria? Ini sumbernya. Suami itu kepalanya, nanti saya akan tunjukkan ayat bagaimana suami itu jadi kepala. Kepala itu yang menjadi sumbernya. Terus baca. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi kepala keluarga juga jadi imam. Air ini bicara baptisan. Firman bicara, ya firman Tuhan tentunya. Dalam rumah tangga ada mesbah enggak? Mesbah keluarga. Suami jadi imam enggak? Imam itu bukan cuman, ya apa ya saudara, istilahnya imam benar-benar imam. Imam jadi, paling gampang, jadi pendeta di rumahnya. Pak Hari harus jadi pendeta di rumah Pak Hari. Pendeta untuk istrinya, ini bahasa sekarang kan pendeta, ngomong imam, ini bayangannya apa? Pendeta untuk Rere, pendeta untuk Cindy. Bapak-bapak sini, Pak Petrus harus jadi pendeta untuk Ibu Petrus, Bu Handayani. Untuk Yafet, dan kalau perlu mantu-mantunya, jadi pendeta, siapapun Anda bapak-bapak di sini. Pak Asnan, kau harus jadi pendeta bagi istrimu, anak-anakmu. Suami-suami, lupa saya bukan pendeta, bukan saya ngomong firman Tuhan, jadi imam. Kau harus menyucikan, menguduskan bagaimana istri anak-anakmu bisa hidup suci. Kalau sebagai kepala keluarga sendiri tidak menghidupi kehidupan Kristus. Bagaimana bisa menyucikan, menguduskan? Makanya kalau nanti saya akan tunjukkan bagaimana figur Kristus itu harus ada dalam keluarga, yang ada di dalam suami ini. Itu kuncinya, saudara. Saya melayani pernah konselingin seorang hamba Tuhan. Maaf, saudara, KTP-nya pendeta. Saya saja KTP saya wira swasta, pengusaha. KTP saya tidak pendeta. Saya mau pendeta hanya di dalam pelayanan dengan Tuhan. Kalau untuk masyarakat, memang untuk bisa bergaul dengan masyarakat. Ini luar biasa, KTP-nya pendeta. Dari Jakarta saya tidak sebut, jemaat sudah tahu ya. Pertama bantu pelayanan di sini. Wah, tapi saya lihat gak karu-karuan semua. Saudara. Pelayanannya sih gak masalah. Istrinya, maaf ya, selingkuh. Anaknya yang pertama masuk penjara karena narkoba.
Yang kedua hamil di luar nikah. Pendeta. Hanya yang nomor 3 aja agak lumayan. Maaf selalu, kalau saya begitu saya berhenti jadi pendeta. Saya bertobat dulu aja. Tapi kemana-mana ngomong pendeta. Ketika saya sempat, ayo saya selesaikan. Sering dipanggil menyelesaikan itu. Sampai capek kadang. Kenapa? Enggak pernah mau dengar, karena dia ngerti firman juga. Pinter, khotbah pinter. Karena kuncinya bilang, Bapak ini kuncinya. Sebagai Kristus di dalam rumah tangga. Tapi ngomong loh, saya nih sudah gitu. Mereka yang belum enggak mau nurut, istri enggak mau nurut, anak enggak mau nurut, tuh malah kembali. Ya Bapak mulai dari Bapak dulu. Akhirnya dia enggak kecewa sama saya karena dianggap menyalahkan dia terus. Padahal maksud saya enggak gitu. Harus rendah hati, memang agak sulit suruh rendah hati, ya sudah. Walau alam, saya sudah memberikan ya kira-kira begitu, saudara. Ya coba baca terus, nanti saudara akan lebih ngerti. Harus sampai istrinya nangis, ini jadi pendeta cuma di mimbar, di keluar, bagi keluarga enggak jadi pendeta. Terus? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Supaya dengan demikian Tuhan Yesus itu menempatkan jemaat, itu gambaran suami bisa menempatkan istri di hadapan dirinya. Suami-suami, kalau engkau mau istrimu suci, hidup kudus, anak-anakmu hidup suci kudus mulai dari dirimu. Lihat Kristus tujuannya ini apa? Berkorban, menyerahkan dirinya untuk menguduskan, memandikan dengan air firman, melayani demikian rupa untuk jemaat. Supaya menempatkan istrinya, konteks ini kan untuk istrinya, supaya ada di hadapan suaminya ini, Yesus ini, suci, kudus, tak bercacat, kerut, atau serupa itu. Ganti, ini enak yang mana ini? Satunya tadi aja ya, sama aja ya. Oke, jadi kalau suami ingin mendapatkan istrimu, anak-anakmu dalam keadaan yang baik, dimulai dari mana? Coba, saya ngomong ngalur ngidul nanti dimulai dari mana dulu? Hah? Kok diri sendiri? Ayat ini loh, kita enggak usah mikir, ini kan jawaban masing-masing. Jawaban sesuai Alkitab. Kalau mau mendapatkan keluarga yang mawadah warahmah, yang suci, ini bukan sekedar mawadah warahmah, ini suci, kudus, tak bercacat, tak bercela. Mau punya keluarga yang seperti itu? Mau? Yang sudah terlanjur menikah enggak apa-apa, bisa dimulai lagi, masih panjang perjalanan. Yang belum mulai siap-siap. Calon suamiku ini seperti Yesus enggak ini? Ini Yesus atau bukan? Kalau Yesus aku mau. Mulai sekarang ngerti ini. Kalau enggak, walaupun ganteng, mobilku banyak, namaku pintu rumah. Kalau enggak seperti Yesus, oh benar ngomong saya, catat baik-baik hari ini, kan direkam nih. Kalau engkau enggak ngikut, engkau ikut, bento, rumah LST, mobilku banyak, harta melimpah, oh ini, gak masalah, gak koyok Yesus, sementing ganteng, duit akeh. Kalau engkau paksakan, lihat tadi, saya enggak jamin. Karena firman Tuhan, kalau kau mau keluargamu, bukan hanya sekedar sakinah warahmah, suci, kudus, tak bercacat. Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Jawab, tes. Dimulai dari mana? Dimulai dari? Ini harus beli lagi, Mas. Tes. Ya, gangguan teknis ya. Dimulai dari mana? Ayo jawab sama-sama, 1, 2, 3. Kepala keluarga, suami. Saya kalau ngomong gini apa dianggap menjatuhkan suami, memaksa, mengintimidasi. Wah, suami-suami. Waduh, Pak kok kena terus. Yo ojo dadi wong lanang nek ngono. Yo iki tugase wong lanang yo ngene iki. Orang laki-laki ini tugasmu jadi seperti Yesus. Amin. Luar biasa. Siap Pak ya? Siap. Haleluya, semangat ya. Ya Pak Ari ya. Nah, ini yang membayang, waduh, kok wangel meni. Res 28. Terus 28 apa? Terus?
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Seperti dirinya sendiri. Makanya nanti ada perjamuan tapi khusus untuk mempelai. Ini sudah bukan mempelai. Yang merayakan pernikahan perak. Untuk mengingat, inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah dan minumlah setiap kali untuk mengingat akan aku. Yesus itu mengorbankan dirinya. Itu karena mengasihi, karena kasih. Amin. Pak Hari kalau ngasih uang anak istri karena kasih atau jadi gini loh, kasih itu gini, kadang-kadang ya pas-pasan. Beda loh, kasih itu bukan perasaan. Aku pengen ngasih, aku lagi pengen ini gak nurut, ini gak tak kei, itu bukan kasih. Kalau Tuhan lihat Anda seperti itu ya, Tuhan Yesus pada jemaat seperti itu, anak ini gak nurut, gak tak kasih. Anda gak akan ada yang dikasih sampai hari ini. Nakal-nakal semua anaknya. Tapi namanya Bapa yang baik, seperti Bapa yang sayang anaknya. Itu kasih itu, makanya ini tubuhku sendiri. Makanya Yesus mau berkorban, mau dirawat supaya jemaat kudus tak bercacat. Itu nanti bicara rahasia yang besar, saudaraku. Ya di sini ini kan kita selalu belajar Tritunggal, belajar pendalaman Alkitab. Ya nanti sedikit saya masukkan, karena supaya jangan sampai kita hanya sekedar khotbah yang sekedar hidup sehari-hari. Supaya Anda pulang mengenal Tuhan dengan benar. Ayo lanjut, coba lihat. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi Kristus itu ketika memberkati Anda, berkorban untuk Anda, semua diberikan untuk Anda itu karena Anda itu tubuhnya. Makanya gereja itu disebut tubuh Kristus. Terus kita seringnya dengar lagu itu kan, tubuh Kristus. Tubuh Kristus, kita ini tubuhnya Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu mau merawat, mau mengasihi kita, demikian juga suami. Kalau engkau ngeplak bojomu, padha ngaplok awakmu dhewe. Engkau maki-maki istrimu, engkau maki-maki anakmu, sama aja engkau memaki dirimu sendiri. Bojo goblok. Loh kok tadi gobloknya gara-gara sapa? Loh kalau dari ayat atas tadi, suami ini jadi tak bercacat, jadi hebat, jadi baik, itu karena siapa tadi? Tadi loh, ini karena apa? Simsalabim, brakadabra, moro-moro, yang saya tadi sempat cerita konseling ya, enak ya Pak Agung istrinya, bagus gini-gini. Loh, enggak simsalabim, ujuk-ujuk jadi seperti ini. Istri saya ini dulu bukan Kristen loh. Keluarganya keluarga yang, kan Chinese sih saya. Saya jadi pendeta, dia baru dibaptis. Karena dia lihat istri saya sudah, oh ini enggak simsalabim, ada proses. Bagaimana seorang suami, bukan untuk menyombongkan diri, maksudnya harus ada upaya. Sebagai suami kepala keluarga, sebagai Kristus yang memberikan air dan firman, menyerahkan dirinya buat istri supaya jadi seperti itu. Makanya istrinya hebat, pinter, luar biasa, bisa menghasilkan uang. Sini ibu-ibu ini hebat-hebat, pinter cari duit semua ini. Ya istri saya malah punya rumah makan, ya luar biasa. Nah itu jangan sombong, ibu-ibu juga ya. Wah itu loh, pinter. Kalau kembali ke firman Tuhan, kok bisa seperti ini ibu-ibu, itu karena siapa? Suami Anda. Lah nek suami goblok kamu, berarti gobloknya istrinya karena siapa juga? Suaminya juga. Ayo kon. PO yang jadi gak iso apa-apa lu. Kon niku sebagai kepalanya ini lu ya apa? Gak iso bimbing istrimu. Ya jadinya seperti itu. Makanya kadang-kadang gak sadar kita ini mencaci maki nunjuk dirinya sendiri. Mencaci maki anaknya itu nunjuk iki produkmu. Ini hasil usahamu. Haleluya. Terus gak apa-apa. Saya naik khotbah gini nih Bu ya. Biasanya enggak pernah pakai jas ini ya gara-gara ya menghormati. Ya enggak apa-apa. Ini jas nikah saya ini. Persis. Masih bisa cukup dipakai. Agak ngaper dikit ya perutnya yang menjemblung. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Terus? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya terus jadi satu ini sudah sering dengar Anda ya, jadi karena ini jadi tubuhnya, kepala dan tubuh itu sudah jadi satu, bukan orang lain lagi. Kalau kamu menyakiti pasanganmu, kau sama aja menyakiti dirimu, sudah jadi satu dirimu sendiri. Terus ini loh saudaraku. Rahasia ini besar,
Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Coba baca sama-sama. Rahasia ini besar. Apa maksudnya? Ini penting enggak berarti? Rahasia ini besar. Rahasia pernikahan, rahasia keluarga ini ternyata besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Ada rahasia yang besar di dalamnya. Saya akan masuk di sini. 1 Korintus 11 ayat 3. Saya nanti baca 3 bagian ayat saja, sama 1 ayat lagi nanti setelah itu kita selesai. Tetapi aku mau, Saya menghubungkan ayat ini dengan dasar rumah tangga tadi ya, kasih Kristus tadi. saya ulangi. Ya, Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. nah, kan tadi, wah jadi wong lanang kok abot ya, tanggung jawabnya. Jadi maju mundurnya, tegak berdirinya, bangkit runtuhnya keluarga dari suami, dari kepala keluarga. Wah kok abot ya lah, ini saya harus hubungkan ayat ini. Gak usah takut bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita bayangno awake dhewe, wah rasanya nggak mampu. Nggak mampu rasanya jadi bapak yang baik. Sampai hari ini pun kalau saya berdiri sini, saya juga katakan nggak mampu. Nggak mampu jadi bapak yang baik, suami yang baik. Apalagi jadi pendeta yang baik, pastor yang baik buat jemaat, enggak mampu. Tapi kita bersyukur ya, di Kristen itu ada lagu, bukan karena apa? Kebaikanmu, bukan karena, siapa itu? Fasih lidamu, bukan karena kecakapan ya. Ah, ya, lain sendiri-sendiri versinya. Tadi nyanyi lain-lain, nyanyinya sama itu nanti disamakan karena punya versi sendiri. Bukan karena engkau hebat, bukan karena saya hebat, tidak bisa. Tapi semua karena Tuhan Yesus. Itu namanya itu karena apa? Anugerahnya semua sama-sama karena anugerahnya diberikan kepada kita. Terus semua tak jago langsung tinggi nada anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya, bila Anda dipakai jadi suami yang baik. Itu melayani loh saudaraku. Melayani bukan hanya di mimbar, melayani bukan hanya di gereja, melayani di keluargamu masing-masing. Engkau dipakai jadi suami yang baik, dipakai jadi bapak yang baik buat anak-anakmu. Dipakai itu karena anugerah. Kepala, kamu harus tahu jemaat, kepala dari laki-laki itu Kristus. Kepala itu bahasa Yunani kefali. Tulisannya kepale, tapi PH itu bacanya F. Kefali, sama ya kefali. Mata itu saya sering jemaat, mata itu matita bahasa Yunani, hampir sama ya. Kefali. Itu artinya apa? Tuan, juga pemimpin, juga sumber. Ya toh sumber itu kalau airnya kotor, sumbernya kotor, keluar mengalirnya juga kotor. Kalau sumbernya bersih, alirannya juga bersih. Makanya kenapa ini penting gitu loh, kepala. Tapi kepalanya harus ada di atasnya laki Kristus. Amin. Kepala tiap laki-laki Kristus lah. Kalau ini kepalanya bukan Kristus, yang lain saya enggak tahu. Yang keluar apa nanti gitu loh. Sumbernya bagus, bening, mengalirnya juga bagus, bening. Jadikan Kristus kepala kita, kepala keluarga kita. Amin. Kepala keluarga ada kepalanya. Terus kepala Kepala dari perempuan ialah laki-laki. ya, jadi kalau diurutkan Kristus, laki-laki, terus perempuan. Ya kan? Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini ada lagi, rahasia ini besar. Dan kepala Kristus adalah Allah. Nyumbernya ke situ, dari Bapa, Allah yang dimaksud Bapa, Kristus, suami, istri, dan nanti anak-anak. Nah di sini penting. Nah, saya coba ngetes, ini jemaat sini udah sering. Saya sering menemukan di medsos ini, orang seberang. Tuhan Yesus itu Tuhan atau bukan? Allah atau bukan? Tetapi kenapa di atasnya Tuhan kan, Allah kan, di atasnya masih ada kepala lagi? Paling gampang gini, itu di medsos saudara-saudara muslim itu tanya, kenapa kamu nyembah Tuhan Yesus?
Ini nanti ada hubungan dengan keluarga nih, ini supaya harus ngerti. Orang Kristen kalau nggak ngerti ini, saya sedihnya banyak orang Kristen gagap jawab seperti ini. Udah bertahun-tahun Kristen, kecil Kristen, aktivis gereja, bahkan pendeta maaf belum tentu. Jawab, coba. Dengan baik maksudnya ya, dengan teologis yang benar, ayat yang benar. Yesus itu Tuhan. Tapi waktu di dunia dia bilang, sembahlah Tuhan Allahmu. Waktu ditanya, apa hukum yang pertama dan terutama? Hukum yang pertama sebelum kasih itu ada di Markus. Sembah Bapamu di sorga. Yesus datang ke dunia bukan nyuruh yang lain, tetap menyembah Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia masih menyuruh menyembah Tuhan yang lain? Ini kepalanya, ialah Allah. Coba bisa jawab enggak orang Kristen? Yesus itu Tuhan, tetapi kenapa masih ada Tuhan di atasnya? Memang ada berapa Tuhan? Ini disebutkan di sini, kepala ini harus seperti itu. Banyak orang Kristen tidak bisa jawab ini. Saya mau tanya dulu, Yesus itu Tuhan atau bukan? Bapak itu Tuhan atau bukan? Kok lemes semua, udah wedi semua. Coba Anda cek kan, ternyata kita Kristen kita, makanya di sini saya sering ngajarkan ini berkali-kali sampai jemaat belenger. Ibu saya kan kemarin ada keluarga, saudara jauh datang, nyetel YouTube, ibu saya sering lihat, aku channelnya di YouTube, Mas Yuga nanti diganti aja, karena dia nyoba nyari, jangan MCB channel, nyoba MCB itu yang keluar MCB listrik gitu loh, semua udah keluar-keluar. Ganti Mas dia bilang, karena dia nyari sulit. Mojokerto kalau mungkin ya, Mojokerto CB gitu atau apa, kamu Cihanti Mas juga. Dia cari enggak ketemu, waktu dijelaskan tertarik dia, aku mau nanti karena diajarin terus, walaupun juga ada bicara tentang hidup sehari-hari, tapi juga ini penting. Coba orang Kristen, itu di medsos enggak ada yang bisa jawab. Kadang saya gatel mau jawab ini sudah berapa tahun yang lalu ini. Kenapa kamu nyembah Tuhan Yesus? Yesus sendiri aja menyuruh sembah Tuhan Allah. Nah ini enggak usah perpanjang ya, singkatnya gini saudara. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Amin. Tapi dia bukan Tuhan atau Allah yang Bapa itu. Gitu loh. Ya kan? Jadi Yesus itu Allah, tapi bukan Allah sang Bapa. Dia Allah sang firman. Ya kan? Pada mulanya firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah, firman itu jadi manusia. Firman jadi manusia. Loh orang Kristen kalau gitu nyembah dua Allah, enggak. Nah ini makanya ayat ini berpengaruh. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu kenapa menyuruh masih tetap menyembah Allah? Karena memang itu Allah gitu loh. Tapi kamu tidak bisa sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Gitu loh. Aku dan Bapa satu. Barang siapa melihat aku, ini ayat bunganya banyak, saya tidak bisa khotbah di sini terlalu panjang. Sudah sering dia. Melihat Allah. Siapa mau melihat aku, dia melihat Allah. Aku dan Bapa satu. Ya, jadi saudara harus ngerti, Yesus itu Allah, iya, tapi bukan Bapa. Dia firmannya Bapa. Firman yang keluar dari Bapa. Nah, kita sering khotbah terakhir-terakhir ini belajar tentang tangan Allah. Di Alkitab sebut istilah tangan. Itulah Yesus itu. Jadi seperti Ireneus, Bapak Gereja, Anastasius juga mengatakan Yesus dan Roh Kudus, anak dan roh itu seperti tangan kanan dan kirinya Bapa, seperti manusia gitu. Ya, memang bukan tangan sama kepala sama atau bukan? Sekarang gini, coba, ini bagus. Kalau suami itu kepala, istri berarti apa? Tubuhnya atau diwakili tangan, istilah tangan kan yang mengerjakan. Kalau Anda Kristus kepala Anda, tadi dikatakan, kita ini apa berarti? Tubuhnya. Ya, makanya gitu. Kenapa dimaksud kepala? Kalau Bapa itu kepalanya, berarti Yesus itu tubuhnya. Seperti kepala saya dan tubuh, ini satu bukan? Satu kesatuan bukan? Kira-kira begitu, saya tidak bisa terangkan terlalu jauh. Kalau nanti bisa lihat channelnya, tanya Pak Ari. Itu dari panjang saya jelaskan semua, tentang tangan Allah. Di Alkitab itu ada banyak tentang tangan Allah. Ya, tidak bisa saya jelaskan. Tapi intinya, tubuh. Lah sekarang gini, kalau Bapak itu seperti kepalanya, Yesus seperti tubuhnya, enggak masalah. Tapi kenapa kita ikut? Loh berarti kita jadi Tuhan juga. Lah ini masalahnya di sini. Saya tutup dengan ayat ini setelah kita berdoa. Ini enggak ada di ajaran manapun. Ireneus menyebut ini sebagai rekapitulasi. Akan direkap. Nanti akan terjadi seluruh manusia.
yang percaya Yesus akan direkap, akan dijadikan satu. Nah ini pengertiannya sorga itu seperti itu. Buka di dalam Yohanes pasal 17, mulai 20 sampai 26. Coba dibaca. Yang saya omongkan ini bukan karangan sendiri ya, ini ajaran Bapak Gereja, supaya Anda ngerti. Lah masalahnya maaf ya, kita ini otokritik buat kita. Kalau di gereja Pentakosta karismatik pokoknya haleluya, haleluya. Semangat nyanyi, tapi isinya maaf kosong. Saya Pentakosta karismatik. Tapi saya dulu sadar, saya pokoknya haleluya, menyembah, nangis-nangis di jamaah Tuhan. Tapi kosong. Saya sadar, saya tidak mau seperti itu terus. Harus ada logos, ilmu, firman, ngerti, pengenalan akan Allah. Makanya di gereja itu jangan hanya cuma dengar khotbah yang apa ya, berkat apa yang aku terima hari ini. Jangan cuma cari berkat, tapi kenal siapa yang memberi berkat itu, saudaraku. Coba baca. Dan bukan untuk mereka Ini doanya saja. Tuhan Yesus, bukan untuk mereka saja. Mereka ini murid-muridnya, para rasul, 12 murid. Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa orang-orang yang percaya oleh pemberitaan mereka ini, pemberitaan para rasul? Siapa ini? Loh, saudara dan saya. Saudara bisa percaya Yesus karena siapa? Ya ini masalah perlu bertobat. Kalau karena saya kenal Yesus karena lahir dari keluarga Kristen, harus bertobat. Harus mulai yang benar. Anda mengenal Yesus karena para rasul. Para rasul meninggalkan apa? Alkitab, firman Tuhan. Yesus ngomong gini, barang siapa, Yohanes pasal 7, barang siapa percaya kepadaku, itu masih koma loh. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Masih baca Alkitab sampai hari ini? Atau Alkitab hanya jadi pajangan? Saya senang taruh Alkitab di HP saya. Ini all round enak, kerja, cari lagi relax, sambil juga bisa baca Alkitab all round, sewaktu-waktu, tidak perlu jam-jam tertentu. Bergaul dengan Tuhan, ya setiap waktu, setiap saat. Untuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, ingat baik-baik, Kristen itu terjadi, Anda jadi Kristen oleh karena pemberitaan para rasul, sampai hari ini. Anda jadi Kristen karena kau lahir, aku terpaksa. Mbahku Kristen, bapak ibuku Kristen, ya aku jadi ikut Kristen. Oh, bertobat. Kristen tidak seperti itu. Mas Putu, ini luar biasa kesaksiannya. I Putu, Paulus, siapa belakang mesti lupa. Adi Putra. Ini bisa nyasar sini luar biasa loh, dia lihat Google. Gereja terdekat. Padahal jauh, ini bukan dekat. Dekat rumah saya, Japan Raya sana. Sampai sini. Kesaksiannya luar biasa, dia keluarga Bali, dan saudara ngerti Bali kan secara tradisi orang Hindu. Tapi kenapa dia jadi Kristen bahkan kasih nama Paulus, karena kesaksian ibunya yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan Yesus sehingga cerita, disembuhkan dari penyakit, akhirnya satu keluarga percaya Yesus, belum punya anak waktu itu ya, belum ada kamu, dia dapat cerita dari ibunya, kenapa kita walaupun orang Bali, masih pakai nama Bali jadi Kristen, karena ada Tuhan Yesus. Dan kemudian dibimbing hamba Tuhan ya mulai ngerti, ini dari nol, dari Hindu. Akhirnya dengar firman, ya ngalami mujizat dulu, diteguhkan oleh firman, jadi Kristen. Saya pun Kristen sejak lahir, enggak ngerti apa-apa. No akal kecil saya, saudara. Kalau kesaksian enggak ente-ente nanti. Sampai umur 20 tahun ketemu, ngalami Tuhan Yesus secara pribadi tadi lah. Jadi baru Kristen seperti itu, akhirnya kenal firman Tuhan, Kristennya, wah jadi. Kalau karena lahir dari keluarga Kristen, KTP Kristen enggak jamin. Ya, karena itu Yesus berdoa untuk para rasul dan orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan mereka oleh firman Tuhan. Terus supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua, para rasul, orang-orang percaya, berarti kita dan para rasul nanti akan dijadikan satu. Loh, ini secara rohani loh. Coba belajar gini-gini ini pernah dengar enggak khotbah gitu. Terus sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Irenaeus rekapitulasi, terjadi kesatuan. Orang Jawa punya ilmu paling gampang lah. Manunggaling, kawulo, kalian Gusti. Man prakteknya bagaimana? Ya silakan cari sini. Tapi kalau di Kristen, kita nanti akan dipersatukan. Supaya mereka
Ya, kita itu yang terutama kan nanti di sorga ya. Tapi sebelum di sorga kita akan dipersatukan dulu bersama Yesus. Ya, lanjut. Saya tidak bisa terlalu dalam ya. Terus? Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kita adalah satu. Aku dan Bapa satu. Yesus dan Bapa satu. Para rasul dan para orang yang percaya oleh pemberitaan para rasul kan menghasilkan perjanjian baru. Yang kita baca dan membuat iman kita bertumbuh kenal Yesus, itu nanti akan dipersatukan. Dipersatukan seperti Bapa dan Yesus satu, dan nanti akan dipersatukan dengan kita, sama seperti kita, Bapa dan Yesus. Terus nanti simpulannya terakhir. Nah ini saudaraku. Aku di dalam mereka. Sebentar, aku ini siapa? Tuhan. Di dalam siapa? Mereka ini siapa? Saudara dan saya dan para rasul yang sudah percaya tadi. Ini kalau saya tanya gini, Yesus itu dari sini udah kelihatan, dia bukan manusia biasa. Bagaimana Yesus bisa ada di dalam hati saya, di dalam hati Anda, di dalam hati yang sudah meninggal? Saudara, ini ngerti enggak? Orang yang sudah mati mendahului kita, suami, bapak kita, kakek kita, yang sudah percaya Yesus, ada di mana sekarang, saudaraku? Di sini udah ngerti jemaat di sini. Di mana? Firdaus, paradiso. Baca. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu penantian sebelum nanti sama-sama masuk kerajaan surga. Di Firdaus. Di situ para rasul ada. Oh, saudara mungkin kalau saudara Katolik maaf ya, ini kalau bagi ajaran Protestan ya agak kebablasan menurut saya. Mereka berdoa buat santo ini karena mereka yakin masih hidup. Sebenarnya pengertiannya itu ya benar masih hidup di Firdaus. Bapak saya, ibunya Mas juga sudah meninggal, almarhum masih di sana bersama Yesus. Tapi gak usah doakan itu kalau di iman kita loh ya, kalau mereka kan urusan ya iman Katolik. Tidak perlu didoakan, kalau sudah selesai buat apa didoakan? Sudah sama Yesus kok. Sudah menerima segalanya, nggak perlu didoakan. Makanya di Kristen tidak ada doakan. Saya masih ke makam ya untuk mengenang orang tua saya, tapi di sana bukan doakan. Tuhan, supaya bapak saya sudah bersama aku. Terus juga kadang ibu saya kadang lupa ya, ini kan masih tradisi Jawa. Kadang bapak cucunya njaluk orang Jawa itu. Njaluk restu njaluk istri saya kan Konghucu ya, nenek moyang biasa tuh. Pinter, dia sempat mikir kakekku aja belum tentu sekolah, ngasih aku pinter. Juga tidak perlu dimintai doa enggak bisa. Memang masih hidup, kita setuju sih, tapi kalau sampai selanjutnya ini enggak bisa. Ya, di dalam mereka, di dalam kita, ada aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku. Engkau di dalam aku. Engkau ini siapa? Bapak yang kepala tadi, di dalamnya Yesus. Terus supaya mereka sempurna menjadi satu. Supaya sempurna jadi satu. Ayo coba kalau diurutkan dengan keluarga tadi. Sumbernya Bapa. Bapa ada di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kepala keluarga tadi loh. Ayo diulangi lagi, masa sengaja menarik ke sini. Istri saya sudah khawatir kalau sudah khotbah Tritunggal. Jemaat kelenger-kelenger. Yang seneng-seneng ya. Tapi ini diulangi lagi. Bapa, kepalanya Tuhan Yesus. Ada di mana? Engkau di dalam aku. Makanya orang Kristen ini banyak enggak pernah dengar khotbah seperti ini sih. Coba belajar, mulai belajar gali kebenaran, ngerti iman kepada Kristus yang benar. Bapa di dalam Yesus sebagai kepala. Dan aku di dalam mereka, saudara dan saya. Lah, mereka ini kita kembalikan ke keluarga. Dalamnya Pak Hari, suami. Kalau mau jadi suami yang baik tadi loh ya. Supaya mereka sempurna menjadi satu, ini kuncinya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi. Tanpa ini, saudara, tidak ada sumbernya. Bapa di dalam Yesus. Kalau engkau menyembah Allah tanpa Yesus, tidak nyampe. Di luar aku. Hanya melalui aku sampai pada Bapa. Akulah jalan. Keliru jalan nih, saudara. Haleluya. Terus, agar dunia tahu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Engkau Bapa. Terus biasa membedakan ya. Bapa dan Yesus itu beda, tapi satu. Gitu loh saudaraku ya. Sama-sama Allah, tapi beda. Satunya Bapa, satunya firman-Nya Bapa. Harus biasa. Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini sama, perhatikan.
Seperti engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Saya coba sedikit aja ya, ini loh saudaraku, Tritunggal itu bedanya gini. Sekarang ini coba Anda perlu belajar berpikir ya, agak jernih sedikit. Orang kalau mengasihi, kita akan belajar kasih, saya tutup dengan kasih, karena nanti ini untuk keluarga harus ada kasih. Orang itu kalau mengasihi, itu sendirian bisa enggak? Kalau ada kasih, bisa sendirian enggak? Karena harus ada yang mengasihi, harus ada yang dikasihi, dan harus ada yang kasih yang disalurkan. Makanya Alkitab itu lain dari yang lain. Kristen itu lain. Kita harus bangga jadi orang Kristen. Amin. Bangga jadi orang Kristen. Orang pusing, aduh takut bingung. Enggak. Allah di Alkitab, Allah itu bukan sekedar pengasih dan penyayang. Ini bedanya. Kalau Pak Hari ini pengasih dan penyayang, berarti Pak Hari bisa mengasihi, bisa menyayangi, tapi di satu saat bisa tidak mengasihi. Karena itu sifat. Loh, bisa mengasihi, menyayang, tapi bisa tidak. Tapi Alkitab lain, dikatakan Allah adalah kasih, lain. Allah adalah kasih, ya esensi Allah itu kasih. Bayangkan, Allah itu, maaf ya, kasih dan penyayang. Bener enggak? Buktinya apa? Kan perlu dibuktikan. Harus ada yang dikasih dan disayangi. Coba sebelum ada penciptaan, sendirian, belum ada apa-apa. Bisa enggak disebut itu Allah itu kasih? Kalau misalnya sendirian. Saudara misalnya sendirian, aku ini mengasihi. Lu siapa yang kamu kasihi? Enggak ada. Tapi engkau mengasihi aku. Coba mengasihinya kapan? Bawahnya, ini kuncinya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ini kesatuan yang Yesus harap. Di mana mereka yang percaya Yesus, mengikut Kristus, bersama-sama aku dimanapun mereka berada. Aku berada. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Ini gak ngerti, gak apa-apa, bawahnya yang penting. Sebab engkau telah mengasihi aku. Perhatikan baik-baik, engkau telah mengasihi aku sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Bapa mengasihi Tuhan Yesus sejak kapan? Sebelum penciptaan. Makanya saudara jangan minder jadi orang Kristen. Wah Allahmu telu, loh justru karena Allah itu kasih. Jadi gini loh, dipertanyakan, kalau Allah itu pengasih penyayang, pada waktu belum ada segala sesuatu, berarti belum punya kasih. Coba pikirkan. Loh karena nggak ada yang dikasih siapa? Tapi Bapa nih, Tuhan Yesus sejak sebelum penciptaan, sudah ada kasih. Sebelum dunia dijadikan, Bapa mengasihi anaknya Yesus. Dan Roh Kudus itu adalah, saya tidak ada waktu menjelaskan, kasih yang dicurahkan. Itu Roma pasal 5, ayat 5. Kasih, roh itu kasih yang dicurahkan. Kalau Anda bisa mengasihi itu karena ada roh Allah yang mengalirkan. Kalau tidak roh Allah itu berarti kasih dunia, bukan dari Allah. Itu rohnya Allah, roh yang keluar dari Allah, roh kasih. Roma 5 ayat 5, 6 ayat selanjutnya 7. Renungkan ini. Jadi inilah sekaligus sambil kita belajar tentang rumah tangga, saya juga mau nyisipkan. Jangan sampai wong Kristen kosong lohosnya. Ada firman dan air yang untuk dibagikan pada. Berapa banyak orang jadi mualaf. Hanya gara-gara bingung, Allahku kok telu ya. Justru kalau Allah itu kasih. Sejak semula sebelum ada penciptaan, Allah sudah mengasihi secara kekal. Itu sumber. Jadi gini, kita sudah belajar di gereja, Allah itu sumber. Bapa itu sumber itu enggak pernah berhenti, terus mengalir, namanya bahasa Jawa nyumber itu. Kalau berhenti bukan sumber lagi. Jadi kasihnya Tuhan itu enggak pernah berhenti. Jadi gini loh saudaraku, kalau Allah itu baru setelah ada ciptaan baru mengasihi, itu berarti enggak kekal. Kasihnya enggak kekal, baru dimula setelah ada penciptaan. Tapi ini enggak, sebelum segala sesuatu sudah kekal. Ada sumber kasih yang mengalir dari Bapa kepada anak, dan kasih yang mengalir itu adalah Roh Kudus. Ya, yang baru dengar bingung, tidak apa-apa. Dengar baik-baik dulu. Inilah satu kesatuan. Dan saya berharap, saya kesimpulkan, kita akan berdoa. Mas juga bisa maju, bantu. Kita akan berdoa buat pasangan ini. Ingat, kepala keluarga. Ada kasih dari Bapa, sumber kasih tadi, yang mau dialirkan kepada keluarga. Kalau bukan kasih dari Bapa, tidak kuat, tidak langgeng, tidak kekal. Itu melalui Yesus.
aku di dalam mereka, karena engkau di dalam aku. Ketika Yesus ada di dalam, menguasai kehidupan para kepala keluarga, bapak-bapak, suami-suami di sini. Berarti Bapa hadir dalam hidup Anda. Akan mengalirkan kasih itu buat istri, buat anak-anak. Itu buat para suami, para istri, dengar baik-baik, para wanita. Dorong, jadi penolong. Bagaimana agar suamimu, ayahmu, dapat menjadi kepala keluarga yang baik, jadi imam yang baik, jadi Kristus tanda petik yang baik, di mana Bapa ada di dalamnya. Dorong. Makanya tadi Pak Hari bagus bilang kalau saya selalu menghormati nasihat atau apa, masukan. Saya juga belajar seperti itu. Ya, jangan karena anak kecil tahu apa kamu. Enggak. Kadang-kadang Tuhan bisa loh pakai mereka untuk negur kita. Dorong ayahmu. Ya, untuk ngalami ini loh tadi, kesatuan dengan Bapa di dalam Kristus. Jadi imam yang baik. Supaya nanti kalau suami kita dorong, ya ayah kita dorong, kita tolong. Jadi perlu ditolong. Supaya jadi posisi yang tepat. Nanti Anda dapat berkat juga. Karena apa? Kepala keluarga ini kan mengalirkan air, mengalirkan firman, bahkan mengalirkan darahnya seperti Yesus tadi untuk menyelamatkan keluarganya. Amin, saudaraku. Ya, saya harap ini bisa jadi bekal buat kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Satu pujian dulu, nanti kita berdoa. Ya, lagu yang tadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Sudah ketemu?